Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-150. Babu talqinil muhtadir la ilaha illallah. Bab menuntun atau mentalkin orang yang hampir mati dengan bacaan la ilaha illallah. Hadis yang ke-917. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Mu'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahih isnad. Dari sahabat yang mulia Mu'ad ibn Jabal, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Beliau mengatakan sahih sanadnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 3116. Taib, dalam hadis ini cukup jelas. Yang pertama adalah di antara tanda husnul khotimah ialah seseorang sebelum mati mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mengapa tidak sekalian dilengkapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Jawabannya yang pertama, la ilaha illallah sudah mewakili Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah menyesuaikan dengan keadaan orang yang hampir mati, yang tidak mungkin kita menuntun dengan bacaan yang panjang, sehingga lebih praktis, lebih baik, karena khawatir gak sampai selesai sudah meninggal, ya. Maka yang paling pokok yang diutamakan itu la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua, dalam hadis ini terdapat faidah sebagaimana yang disampaikan dalam bab untuk mentalkin orang yang akan mati dengan bacaan la ilaha illallah. Dalam bahasa Arab, laqana yulaqinu talqinan, itu menuntun seseorang untuk membaca sesuatu. Berarti yang dituntun itu masih bisa ngikuti, berarti masih hidup. Nah, sehingga salah jika
bacaan la ilaha illallah ini baru diucapkan setelah orang itu meninggal. Yang benar ialah sebelum dia meninggal. Sesuai dengan apa ini? Lafaz laqana yulakinu talqinan, ya. Barakofikum. Kenapa kok dituntun? Karena ada kemungkinan saat orang yang akan meninggal dunia itu lalai. Ketika ada yang nuntun, dia tersadar. Barakofikum. Karena kondisinya yang sudah kritis, ya, sehingga butuh dituntun. Bagaimana kalau seandainya dia tidak sadar? Apakah tetap dituntun? Jawabannya ya. Selama masih ada nafasnya, maka dituntun. Karena menurut keterangan medis, ya, itu anggota tubuh yang terakhir yang berfungsi ideal telinga, ya. Nah, sehingga ketika semua organ tubuh ini sudah tidak berfungsi, telinga inilah yang terakhir hilang fungsinya. Itulah sebabnya mengapa dalam hadis kita disyariatkan mentalkin orang yang akan meninggal dunia tadi dengan membaca la ilaha illallah di sekitar telinganya. Mungkin dia gak mampu untuk melafatkan dengan gerakan lisannya, tapi dia mampu mendengar, ya, sehingga dia mengucapkan dengan semampunya. Nah, jangan dianggap gak bisa bicara, gak bisa gerakan lisan, ngapain dituntun, ya. Nah, Barakofikum. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah, itu biasanya adalah orang yang terbiasa membacanya di sepanjang hidupnya. Karena di antara sunnatullah atas hambanya, seseorang mati itu di atas kebiasaannya, di atas kebiasaan selama hidupnya, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kalau dia biasa membaca la ilaha illallah, maka besar kemungkinan ketika akan meninggal yang keluar dari lisannya ialah la ilaha illallah. Oleh sebab itulah kita harus membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah ini selama kita masih hidup, selama masih seger waras, agar kalimat tersebut menjadi akhir ucapan kita nanti. Dan itulah yang kita harapkan, ya. Nah, barakallahu. Dan banyak zikir-zikir yang di situ adalah la ilaha illallah, seperti setelah salat, ya. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Nah, juga membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ini dibaca, ya. Nah, jadi jangan sampai kita lupa, ya, bahwa bacaan la ilaha illallah ini harus dibiasakan supaya nanti mati kita yang keluar di lisan kita adalah la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan jaminan
dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mati di atas kalimat tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Betapapun banyak dosanya. Nah, adapun kepastian masuk surga ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah memaafkan semua dosanya dan dia bisa langsung masuk surga. Kemungkinan yang kedua, dia harus menebus sebagian dosanya untuk diadab sementara di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, jaminan harga mati ya, la ilaha illallah. Oleh sebab itulah para ulama salaf menyatakan bahwasanya kunci pintu surga adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, hadis berikutnya yang ke-918. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinlah orang-orang yang akan mati dari kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini lafaz mautakum berdasarkan riwayat yang lain adalah orang yang apa ini? Akan meninggal dunia. Tapi memang sebagian ulama ada yang membawa kepada makna zahirnya, yaitu orang-orang yang telah mati, tetapi tidak menafikan, mentalkin sebelum mati, ya. Sehingga ketika sebelum mati ya ditalqin la ilaha illallah, setelah mati ya dibacakan la ilaha illallah. Naam, ada yang mengatakan setelah pasti meninggal, kemudian setelah dikubur, tapi butuh dalil untuk mengamalkan yang demikian. Yang disepakati muttafaq alaih adalah ketika akan mati. Adapun hadis tentang mentalkin orang yang akan mati dengan bacaan Yasin, ini hadisnya dhaif. Barakallahu. Di samping itu terlalu panjang ya yang dibaca. Saat-saat itu butuh ucapan-ucapan apa ini yang singkat, yang mewakili yang lain. Barakallahu. Bab berikutnya yang ke-151, bab ma yaqulu ba'da taghmidil mayyit. Bab apa yang harus dibaca ketika kita setelah memejamkan matanya orang yang telah meninggal dunia. Hadis yang ke-919 an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basarahu fa aghmadahu thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar fadajja nasun min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin
wahlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Rawahu Muslim. Dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui jenazah Abu Salamah. Saat itu mata Abu Salamah terbuka. Maka Rasulullah memejamkan mata Abu Salamah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya roh ketika dicabut itu diikuti oleh pandangan mata. Jadi ketika pencabutan roh itu, mata pemilik roh tadi itu mengikuti ke arah mana keluarnya roh tadi dengan matanya, ya. Nah, sehingga rata-rata terbuka. Maka sebagian keluarga Abu Salamah menjerit dengan tangisannya. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendoakan kejelekan atas diri kalian, kecuali doa-doa kebaikan. Karena para malaikat mengamini apa saja yang kalian ucapkan. Kemudian Rasulullah membaca doa, ya Allah, ampuni Abu Salamah, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Gantilah sepeninggalnya orang-orang yang masih tersisa. Ampuni kami dan dia, ya Allah, Rabb alam semesta. Lapangkan kuburnya, terangilah kuburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, taib di sini cukup jelas, ya. Disyariatkan bagi kita untuk memejamkan mata orang yang meninggal dunia, enggak dibiarkan terbuka. Itu sunnah. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa roh ketika dicabut itu diikuti oleh mata pemiliknya, sehingga rata-rata matanya terbuka karena itu, ya. Nah, mengikuti keluarnya roh tadi. Yang ketiga, larangan menangis dengan ratapan. Kalau menangis dengan tetesan air mata tanpa meratap, maka boleh, ya. Nah, yang keempat, disyariatkan untuk mendoakan kebaikan untuk orang yang telah meninggal dunia. Karena saat itu doa-doa orang yang mendoakannya diamini oleh para malaikat. Nah, kalau sudah diamini oleh para malaikat, maka doanya itu mustajab. Maka hendaklah kita mendoakan kebaikan untuk si mayat. Karena saat itu doanya mustajab, karena diamini oleh apa ini? Malaikat. Jangan mendoakan kejelekan, ya. Nah, kemudian di antara doa yang terbaik untuk si mayat setelah meninggal ialah Allahumma fir li fulan, begitu, ya. Di sini kasusnya adalah Abu Salamah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya, Allahumma fir li Abi Salamah. Kalau yang meninggal ialah Utsman, ya Allahumma fir li Utsman, begitu, ya. Wa fa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufu fi aqibi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawbir lahu fi. Ini kalau tidak hafal, ya paling tidak Allahumma fir li fulan, ya. Nah, ya Allah ampuni si fulan. Nanti malaikat yang amin, 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 ya. Nah, kalau sudah diamini malaikat,
Allah kemudian mengabulkan doa orang-orang yang melayat tadi, maka orang yang mati tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diampuni ini merupakan nikmat terbesar seorang hamba. Tanpa ampunan dari Allah, tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Dengan adanya ampunan dari Allah, maka dosa-dosa semuanya bisa hilang dan akan mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik. Bab yang ke-152. Bab ma yuqalu indal mayyit wa ma yaqulu man mata lahu mayyit. Bab apa yang harus dibaca ketika berada di sisi mayat, dan apa yang dibaca oleh orang yang ditinggal mati oleh seseorang. Nah, jadi keluarga yang ditinggal mati, nah, apa yang harus dibaca oleh keluarga yang tinggal mati. Kalau tadi babnya lebih khusus ketika selesai apa ini? Memejamkan mata, ya. Kalau yang ini ketika di sisi mayat, walaupun tidak sedang memejamkan mata, walaupun sudah terpejam matanya, yang penting masih ada di sisi mayat. Dan apa yang harus diucapkan oleh keluarga yang ditinggal. Nah, hadis yang ke-920. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mata. Qala quli Allahumma firli wa lahu wa aqibni minhu uqba hasanatan. Faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rawa Muslim hakada. Idza hadartumul maridah awil mayyita al-syak wa rawahu Abu Dawud wa ghairuhu al-mayyita bila syak. Dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bercerita Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau mendatangi jenazah atau mayat, maka ucapkan yang baik-baik saja, karena para malaikat mengamini apa saja yang kalian ucapkan. Maka Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah, suaminya, meninggal dunia, aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menyampaikan berita duka, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Maka Rasulullah bersabda, wahai Ummu Salamah, bacalah Allahumma firli walahu. Ya Allah, ampuni aku dan dia. Wa aqibni minhu uqbah hasanatan. Gantilah untukku yang lebih baik darinya. Ya. Maka aku pun membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Maka akhirnya Allah Ta'ala memberi aku ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz seperti itu, yakni ketika kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau orang yang mati, al-syak, yakni dengan menggunakan au yang menunjukkan keraguan. Ini yang benar al-maridah atau al-majitah. Dalam riwayat Imam Muslim seperti itu.
Kemudian dalam Abu Dawud dan yang lain disebutkan al-majid saja, enggak pakai al-marid, bila syak, tanpa menyebut lafaz keraguan atau au, ya. Sehingga kalau kita simpulkan berarti lafaz yang disepakati adalah jika kalian mendatangi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan al-maridah awil mayyit, pakai au. Au dalam bahasa Arab di antara maknanya yang lisyak, menunjukkan rawinya ragu mana yang benar. Tapi dalam riwayat Abu Dawud dan yang lain disebutkan al-mayyit tanpa keraguan. Berarti ini yang menjadi jawaban dari keraguan tadi. Kesimpulannya, doa ini dibaca ketika kita mendatangi orang yang sudah meninggal dunia, yaitu Allahumma firli walahu, ya Allah ampuni aku dan dia. Bagi yang ditinggal disyariatkan membaca wa aqibni minhu uqba hasanah, ya Allah gantilah untukku yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Enggak lama setelah selesai masa iddahnya, Rasulullah melamar Ummu Salamah sebagai istrinya, ya. Nah, sehingga Ummu Salamah sangat bahagia karena mendapat ganti suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Saat itu sudah terbaik untuk Ummu Salamah, ya. Tetapi ternyata dengan membaca doa ini ada yang lebih baik lagi, ya. Nah, dinikahi oleh manusia yang terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya. Sehingga kita amalkan agar kita mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi ketika misalkan ditinggal mati anak, ya kita baca wa aqibni uqbah hasanah, wa aqibni minhu uqbah hasanah, ya Allah gantilah untukku yang lebih baik darinya. Diganti punya anak laki yang lebih bagus, ya. Nah, demikian. Nah, kalau yang mati adalah istri, nah sudah, wa aqibni minha uqbah hasanah, ya. Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik daripada istriku. Nah, mau dikabulkan doanya, dapat istri baru, udah nggak bisa, gitu, ya. Nah, begitu, jelas ya. Jadi ini jarang yang mengamalkannya. Ingat ini, kalau sudah suasana berduka gitu semuanya udah kayak gak mampu berkata apa-apa, ya. Mau ngomong apa bingung semua. Ingatannya kayak hilang semua, ya. Nah, kenapa? Karena dikuasai oleh perasaan sedih. Yang harusnya seorang muslim gak perlu sampai seperti itu. Kenapa? Hidup ini sementara, datang dan pergi, semuanya milik Allah. Kita ikhlaskan yang sudah diambil oleh Allah. Kita berdoa untuk minta yang lebih baik darinya. Wa aqibni minhu uqbah hasanah. Nah, baik. Selanjutnya, hadis yang ke-921. Wa anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin tusibuhu musibatan ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni
fi musibati wahduf li khairan minha. Illa ajarahu wa ta'ala fi musibati wa ahlafa lahu khairan minha. Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahlafa Allahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Juga diriwayatkan dari sahabiyah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun hamba yang ditimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali semua kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dalam musibah ini, wahluf li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Maka Allah pasti akan memberi pahala orang itu atas musibah yang menimpanya, dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku pun membaca seperti yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun mengganti aku dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jika dia membaca Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah, yang ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairan minha. Ini iya, itu iya, ya. Karena intinya sama. Intinya sama. Nah, tapi kadang-kadang memang enggak berani ngomong, ya. Taib. Kadang-kadang itu sudah dikasih tahu gini enggak berani ngomong, ya. Mak yang ditinggal mati suaminya itu enggak berani ngomong, ya. Takutnya enggak cinta sama suaminya yang meninggal, ya. Dia berdoa minta ganti yang lebih baik. Berarti selama ini dia belum puas dengan suaminya itu, ya. Nah, ini perasaan saja, ya. Bapak enggak usah diurusi, ya. Nah, tapi mana masing-masing itu butuh sesuatu yang lebih baik, ya kan? Nah, barakallahu. Atau mungkin takut, ya, menikah dengan yang lain, nah, ingin menjanda, ya. Nah, biar bisa bersama dengan suaminya nanti di surga, gitu, ya. Barakallahu. Makanya Allah menjanda, ya. Nah, supaya bisa bersama dengan suaminya yang telah meninggal tadi, ya. Nah, ini yang pertama, nggak ada yang menjamin bisa kumpul di surga, ya. Nah, yang kedua, hidup ini keras, ya. Nah, banyak yang nggak mampu hidup sendiri, janda-janda, ya. Itu lain, janda dulu dengan sekarang, ya. Nah, apalagi masih muda, ya. Awal-awal masih kuat, nah, kalau lama-lama ternyata kesepian, lama-lama ternyata gak enak juga hidup sebatang kara, nah, gitu. Tidak ada suami yang biasa melindunginya, biasa menyayanginya, ya. Nah, jadi gak ada salahnya untuk menikah lagi, ya. Apalagi dapat suami yang lebih baik, lebih solih, lebih ganteng, lebih kaya, lebih bertanggung jawab, lebih perhatian. Nah, nanti gimana dengan suamiku yang dulu? Nanti cemburu ketika ketemu di surga.
Loh, di surga sudah dihilangkan rasa cemburu itu. Semuanya akan diberi kepuasan oleh Allah tanpa ada rasa cemburu. Nah, ya, begitu. Jadi gak perlu pakai menyimpulkan dengan perasaan-perasaan, ya. Barakallahu. Contoh Ummu Salamah, ya. Abu Salamah itu sahabat yang mulia, sudah terbaik saat itu untuk Ummu Salamah. Tapi Rasulullah yang lebih baik, ya. Kalau ditolak rugi, ya. Karena kalau sudah menerima lamaran Rasulullah dan sah menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi ummahatul mukminin sampai Rasulullah meninggal, maka jaminannya ialah surga. Itu. Kenapa? Yang menjadi istri Rasulullah di dunia dalam keadaan Rasulullah tidak menceraikannya, ya, akan menjadi istri beliau nanti di surga. Nah, kalau dampingi surganya Rasulullah, ya sudah, jangan tanya lagi, ya, surga yang terbaik. Barakallahu. Sehingga gak peduli, ya, nafkahnya sedikit atau apa, yang penting fil jannah. Itu demikian, ya, untuk para ummahat. Kalau memang ditinggal mati suaminya, nggak usah terlalu lama dalam dukanya, ya, berdoa saja, minta ganti yang lebih baik, ya. Barakallahu. Menikah itu enak, ya, punya pendamping itu enak, lahir batin insyaallah, ya. Kalau memang masih belum bisa melupakan, ya, sedikit-sedikit, ya. Nah, insyaallah kalau dapat suami yang lebih baik, lama-lama lupa juga, ya. Nah, ternyata ini lebih bagus, ya. Nah, tak kira hanya suamiku yang terbaik, ternyata suamiku yang baru ini lebih baik lagi. Nah, barakallahu. Jadi itu lebih soleh, lebih ganteng, lebih kaya, lebih perhatian, lebih bertanggung jawab, ya. Nah, barakallahu. Walaupun di madu, nggak masalah. Yang penting kan bahagia, ya. Nah, jadi resikonya kalau janda itu seperti itu, ya. Nah, dapatnya mesti apa ini? Kalau enggak duda, ya masih aktif, punya istri, dia jadi istri yang keberapa begitu, ya. Barakallahu. Tapi enggak masalah. Yang penting bahagia, yang penting adil, ya, dan baik. Barakallahu. Bisa membimbing dan menuntun ke jalan yang baik. Hadis berikutnya yang ke-922. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walad abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum samarata fuadi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala abdi fayaquluna hamidaka wastarja fayaqulu wa ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nah, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika anak dari hambaku meninggal dunia, maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Mereka menjawab, betul. Allah berfirman, apakah kalian telah mencabut buah hati hambaku? Mencabut nyawa buah hati hambaku? Malaikat menjawab, betul. Maka Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika buah hatinya meninggal dunia? Malaikat menjawab, dia memujimu dan membaca istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, bangunkan untuk hambaku rumah di surga, beri nama dengan
Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan. Nah, hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah, terdapat keutamaan bagi orang yang ditinggal mati oleh buah hatinya atau anaknya dalam keadaan dia sabar, ridho dengan takdir Allah, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istirja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya. Allahumma ajurni fi musibati wahduf bi khairan minha. Nah, maka akan mendapatkan rumah di surga yang namanya ialah Baitul Hamdi. Ini kalau sabar menerima dengan lapang dada, ya. Nah, barakallahu. Tapi kalau tidak ridho dengan takdir Allah, enggak sabar, enggak terima, nah, enggak dapat. Nah, jadi penting untuk diperhatikan oleh para orang tua, ya, yang dapat musibah anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan anaknya itu ialah buah hatinya, anak kesayangannya dan yang lain-lain. Sabarlah, ridholah, ikhlaslah, berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah taala memberi kita rumah di surga dengan cara semacam itu, ya. Nah, taib wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.